Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufiknya kepada kita untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah di sore yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada di kitab Al-Ilm di bab yang ke-27, di mana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana para ulama rahimahumullahu ta'ala dahulu bergantian pergi menimba ilmu dari Nabi SAW, kalau dari kalangan sahabat, dan demikian juga dari yang orang-orang setelah mereka. Jadi hadis yang akan kita baca ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tetangganya yang bergantian mendatangi Nabi SAW untuk menggali dan memperdalam agama Islam. Kemudian ketika kembali mereka berbagi ilmu. Baik, sebelum kita masuk pada penjelasannya, kita baca sebagaimana biasa. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Sebelumnya, bagi yang membaca atau bagi siapapun di antara kita yang membaca kitab-kitab para ulama, alangkah baiknya sebelum kita membaca, ya sebelum kita membaca itu sama seperti yang lainnya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian jangan lupa mendoakan rahmat untuk muallifnya, ya. Kemudian mengatakan qala al-muallif rahimahullahu taala, karena begitu besar jasa mereka, apalagi yang menjadi kitab-kitab yang menjadi rujukan, ya, rujukan bagi kita semua dalam masalah beragama, ya, seperti misalnya kitab Sahih Imam Bukhari ini. Jadi alangkah baiknya kalau kita tetap mendoakan muallif rahimahullah ta'ala, karena berkat dari usaha yang mereka lakukanlah ilmu agama itu sampai kepada kita. Baik, silakan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babut tanawubi fil ilm. Haddathana Abul Yaman, akhbarana Shu'aib, aniz Zuhriyih, qala Abu Abdillah wa qala ibn Wahab, akhbarana Yunus, an ibn Shihab, an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Abi Thawr, an Abdillah ibn Abbas, an Umar qala, كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. Baik. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, jadi bab ini diberi judul oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala bergantian dalam mencari ilmu, ya. Tanawub, bergantian atau bergiliran mencari ilmu, maksudnya mendatangi guru, atau dalam hadis ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi dari Umar radhiyallahu anhum. Umar berkata, saya dan tetangga saya, kata Umar, dari golongan Ansar yang sama-sama tinggal di Bani Umayyah bin Zaid, yaitu perkampungan Bani Umayyah bin Zaid di daerah Awali, namanya daerah Awali, di agak tinggi tempatnya di Madinah, di arah timur Masjid Nabawi sekarang. Beliau mengatakan, wa kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar radhiyallahu anhu bergantian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tetangganya, ya. Jadi Umar misalnya hari pertama Umar yang pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari apa ajaran agama yang diturunkan Allah kepada beliau ataupun wahyu yang baru diturunkan kepada beliau. Kemudian di hari kedua, kalau hari pertama Umar, yang hari kedua adalah tetangganya. Begitu terus, ya, bergantian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. Jadi apabila saya yang pergi, ya, saya pergi menemui Rasulullah atau pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun menyampaikan kepada tetangganya apa saja yang didapatnya, ya, apa saja pelajaran agama yang didapatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keistimewaan mereka di zaman dahulu, ya, di mana kekuatan mereka untuk menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi itu sangat kuat, ya, sangat nempel di kepala mereka. Dan itu hal yang lumrah di masa jahiliyah ataupun di masa awal-awal Islam, di mana orang-orang Arab terkenal dengan kekuatan hafalan mereka. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan kalau dia yang datang, maka dia menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nazal fa'ala mithla dzalik. Demikian juga sebaliknya. Kalau tetangganya yang pergi, maka Umar enggak pergi. Tentu saja sebab mereka enggak pergi, Allahu a'lam, bisa jadi karena mereka sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka juga. Enggak mungkin juga mereka setiap hari menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mata pencahariannya adalah berdagang. Jadi ada waktu yang disediakannya untuk melakukan pekerjaan hariannya. Sehingga dia bergantian dengan sahabat atau tetangganya. Suatu hari kata Umar radhiyallahu anhu, "Fanazala sahibi al-ansari yawma naubatihi." Ya,
tetangga saya yang dari kalangan Ansar tersebut suatu hari datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya mungkin ringkas ya, dalam riwayat lain ada yang lebih lengkap. Kemudian ketika kembali dia melakukan sikap yang lain dari yang biasanya, di mana dia mengetok pintu Umar dengan sangat keras. Ya, menunjukkan ada kejadian yang ingin segera disampaikannya kepada Umar. Maka Umar mengatakan fadaraba babi darban syadidan. Dia mengetok atau memukul pintu saya dengan sangat keras. Faqal asammahu, ya, laki-laki itu berkata, ada enggak nih Umarnya, katanya kan, ada enggak orangnya? Asammahu, asamma itu asamma itu adalah zaraf zaman ya, di sana. Ahunaka huwa gitu, apakah dia ada? Maksudnya apakah Umar ada di rumah atau enggak gitu. Fafazi'tu fakharajtu ilaihi, maka Umar mengatakan saya kaget, maka saya pun segera keluar menemuinya. Faqal hadatsa amrun azim, sudah terjadi kejadian yang sangat besar, ya, sangat besar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya orang tersebut, teman tetangga Umar ini mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya, ya, dalam hadis, dalam riwayat lain. Ini kejadiannya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada istri-istri beliau ketika mereka meminta dari kehidupan dunia ini yang beliau tidak punya, yang beliau tidak miliki. Maka beliau marah kepada istri beliau, kemudian beliau mengatakan tidak akan menggauli mereka setelah itu. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar sahabatnya atau tetangganya ini mengatakan Nabi SAW sudah menceraikan istrinya, beliau ingin memastikan, ya, beliau ingin memastikan, karena ini kan baru berita yang sampai kepada beliau, dan bisa jadi itu berita yang didengarnya juga, bukan disaksikan langsung, atau mungkin bisa jadi itu desas-desus yang sampai kepadanya. Maka Umar radhiyallahu anhu ingin memastikan, karena kita tahu bahwasanya Umar memiliki putri yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingin cross check beritanya kepada anak beliau langsung, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu ala Hafsah fa idza hiya tabki, maka saya datang menemui Hafsah, kata Umar radhiyallahu anhu, rupanya Hafsah putri beliau itu sedang menangis. Faqultu, maka saya berkata kepada Hafsah, talaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul menceraikan kalian, mentalak kalian, kata Umar. Qalat, lantas Hafsah menjawab, la adri, saya enggak tahu apakah beliau menceraikan kami atau enggak, atau hanya sekadar marah saja. Thumma dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena tidak ada jawaban pasti dari Hafsah istri beliau, maka Umar meng-cross check kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, masih berdiri Umar, ya. Umar karena tabiat aslinya keluar, ya. Kemudian beliau berkata, atallaqta nisa'aka. Beliau langsung bertanya sama seperti bertanya teman biasa. Padahal kan sebenarnya adab ketika bertanya kepada Nabi SAW itu adalah dengan memanggil beliau dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, itu tata keramanya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Nabi SAW sebagaimana panggilan kalian sesama kalian. Namun ini karena beliau sedang terbawa istilahnya infial atau emosional, bukan emosi dalam arti marah, ya, tapi karena infial itu apa bahasa Indonesianya, ya? Ayo, galau mungkin, ya, galau, ya. Maka beliau langsung mengatakan, apakah Anda menceraikan istri Anda?
Tidak mengatakan, wahai Rasulullah, apakah anda menceraikan istri anda? Kemudian Nabi mengatakan, la. Nabi menjawab, enggak. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentu saja senang, ya, karena istri Nabi adalah putri beliau. Ketika beliau mengatakan enggak, maka Umar mengatakan Allahu Akbar. Jadi ungkapan Allahu Akbar ini bisa dipakaikan untuk menunjukkan rasa bahagia atau rasa senang kita ketika mendengar sebuah berita atau melihat sebuah kejadian yang menyenangkan. Walaupun demikian, kata-kata ini juga bisa dipakai Allahu Akbar untuk menunjukkan kekagetan atau menunjukkan sesuatu yang tidak disetujui. Ya, kalau kita menganggap urusan itu adalah urusan yang besar dan kita tidak setuju misalnya, maka itu kita boleh juga mengucapkan Allahu Akbar. Ya, Allah yang Maha Agung. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam penjelasan beliau. Jadi di sini hadis ini pokok bahasan utama yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala adalah pembahasan tentang masalah ilmu, yaitu bergantian mencari ilmu atau bergantian menimba ilmu. Karena ketika kita hidup dalam urusan masing-masing yang bisa saja kalau kita terus-terusan yang datang, akhirnya kehidupan dunia kita, kehidupan ma'isyah kita tidak terpenuhi, sehingga perlu untuk bergantian. Walaupun hal ini pada zaman kita sudah berubah, ya, karena adanya sarana-sarana lain yang bisa menggantikan pergantian tersebut, ya, menggantikan proses menimba ilmu bergantian antara kita dengan tetangga kita atau teman-teman kita. Kemudian pembahasan hadis ini, terlepas dari apa yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, hadis ini berbicara tentang salah satu hukum keluarga, ya, dalam agama kita yang dinamakan dengan ila, ya, yang dinamakan dengan apa? Ila. Ila itu maksudnya adalah sumpah seorang suami tidak akan menggauli istrinya untuk masa tertentu. Kalau dalam Islam itu dibatasi selama maksimalnya 4 bulan. Kalau di zaman jahiliyah sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya ilah, sumpah yang dilakukan suami untuk tidak menggauli istrinya itu di zaman jahiliyah itu bisa sampai setahun, bisa sampai 2 tahun. Namun Islam karena memperhatikan, ya, tabiat wanita, maka Islam hanya membatasi maksimal sampai 4 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Ya, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu at-talaqa fa innallaha sami'un alim. Ya. Jadi batasnya dalam syariat Islam adalah 4 bulan saja. Kalau sudah berlalu 4 bulan, lantas apa yang harus dilakukan? Setelah berlalu 4 bulan, maka si suami akan dipanggil oleh qadhi atau pengadilan untuk diberi pilihan. Pilihan pertama, dia kembali memperbaiki hubungannya dengan istrinya, dalam arti dia kembali bergaul dengan istrinya, atau kalau tidak dia dipaksa untuk menceraikan istrinya. Enggak boleh menggantungkan status istrinya selama lebih dari 4 bulan tersebut. Pilihannya cuma 2. Dia kembali bergaul dengan istrinya atau dia berpisah, bercerai. Ya, itu pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali, fa'u maksudnya kembali menjalin hubungan suami istrinya, menjalin kehidupan rumah tangganya kembali, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Wa in azamut talaq. Namun kalau seandainya mereka bertekad untuk para suami tadi bertekad untuk menceraikan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu inti dari isi hadis yang disampaikan di dalam bab ini. Baik, kita lanjutkan baca syarah atau apa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala.
هذا التناوب في العلم جائز، يعني يجوز للإنسان أن يتفق مع صاحب له فيحضر الدرس يوما وصاحبه يوما آخر ويأتي له بما سمعه، وهذا في قوم عندهم من الحافظة ما يحفظ ما وقع. أما في وقتنا الحاضر فالحافظات ضعيفة، لكن جاء الله ببدلها والحمد لله، وهي المسجلات. فالمسجلات الآن تخفي عن التناوب، فيأتي صاحبه بالمسجل ثم يسمع الآخر كل ما في المسجل، وهذه من نعمة الله عز وجل. Baik, ini hukumnya apa? Pembahasan utama yang disampaikan atau yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu boleh ya bergantian pergi menghadiri majelis ilmu antara si A dengan si B, kemudian setelah itu mereka berbagi ilmu. Dan ini semana beliau katakan ini di zaman dahulu seperti itu karena kesibukan mereka. Dan juga beliau mengatakan wa hadza fi qaumin indahum minal hafizah ma yahfazu ma waqa. Jadi ini adalah keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang punya hafalan kuat, ya, punya hafalan kuat. Hafizah ma yahfazu. Mereka bisa menghafal apa saja kejadian yang terjadi, termasuk juga ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun kata beliau, kondisi kita sekarang, ini maksud beliau berbicara di zaman beliau ya, di tahun mungkin 90-an yang kemarin, ya tahun 1990-an. Ketika hafalan sudah mulai lemah kata beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk lain untuk mencari ilmu. Dari zaman beliau itu sudah banyak orang memakai rekaman pakai kaset, ya, rekaman pakai kaset atau pita ya istilahnya di zaman kita dulu. Kalau yang zaman sekarang nggak tahu, mungkin nggak tahu ya, anak-anak zaman sekarang pernah dengar kaset? Masih ya, bukan CD, sebelum CD ya, kaset namanya yang kalau zaman dahulu direkam pakai itu. Kajian-kajian yang disampaikan oleh masyayikh itu mereka rekam. Termasuk ini kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini merupakan hasil rekaman yang ditranskripkan. Ya, hasil rekaman kajian-kajian beliau yang ditranskripkan, ditulis ulang. Ya, ditulis ulang, didengarkan kembali rekaman-rekaman yang ada, kemudian ditulis ulang. Tentu saja ada kalimat-kalimat tambahan-tambahan yang tidak perlu yang ya dihapus ya, seperti mungkin masalah ngomong atau ngomong biasa dan sebagainya yang tidak terkait dengan topik utama. Apalagi di zaman kita ini sudah semakin canggih ya. Mungkin syekhnya ngomong di Arab sana kita bisa dengerin di sini ya. Enggak mesti nunggu hasil rekaman dari teman kita yang dibawa ke sini. Bahkan kita bisa mendengarkan langsung. Dan ini adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di zaman ini. Tinggal sekarang kemauan kita ada enggak untuk mendengarkannya. Ya, sekarang tinggal kemauannya, bukan masalah sarananya. Kemauan kita untuk mendengarkan dan mengikuti kajian mereka ya. Kalaupun yang dalam bentuk rekaman pun ada, banyak bertebaran. Ya, baik di dalam bentuk suara saja, bahkan ada juga yang bentuk audio dan video. Sekarang tinggal kita mau belajar atau tidak. Baik, silakan lanjutkan. Wa fi hadza dalilun ala qabuli khabaril wahid fi naqlil akhbarid diniyah. Wa dzalika li anna haqqallahi azza wa jal mabniyun ala at-tasamuh. وأما في الحقوق المالية فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. Ya, ini diantara faedah yang beliau sampaikan di sini, qabul khabar wahid, ya, berita terkait permasalahan agama walaupun disampaikan oleh satu orang maka itu sah untuk diterima. Tentu saja orangnya dipercaya ya, orangnya yang dipercaya. Lantas gimana kok bukankah Nabi Umar tadi cross check ya?
Bukan masalah cross checknya, tapi apa yang disampaikan itu memang benar, ada kejadian yang agung ya, dalam artian ada masalah besar ini ya. Cuman masalahnya apa, itu yang perlu dipastikan ya. Jadi ini permasalahan ini menjadi perdebatan di sebagian orang ketika mereka membedakan antara masalah agama, masalah akidah dengan masalah agama lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya untuk masalah akidah, urusan agama yang terkait masalah akidah tidak boleh berdalil dengan khabar wahid, berita yang disampaikan oleh satu orang. Ya, kalau walaupun khabar wahid dalam istilah ulama hadisnya yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Tapi intinya anggaplah satu atau dua orang yang menyampaikan berita tersebut atau berita terkait masalah agama tersebut atau masalah akidah khususnya. Mereka mengatakan kalau untuk masalah akidah, karena ini terkait masalah keyakinan, tidak boleh maka berdalil dengan hadis-hadis yang sifatnya atau hukumnya termasuk khabar wahid. Tapi pernyataan mereka ini secara tak langsung nanti akan menggugurkan atau menghapuskan banyak permasalahan akidah yang tidak ada dalilnya yang mutawatir. Karena kebanyakannya dalilnya adalah hadis-hadis ahad istilahnya atau khabar wahid. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas mereka mengatakan khabar wahid atau khabar ahad itu sah menjadi dalil baik dalam masalah akidah ataupun masalah syariah yang lain, masalah fikih, masalah muamalah kita sehari-hari dan sebagainya. Ya, selama itu terkait masalah agamanya ya, terkait masalah agamanya. Jadi tidak dibedakan antara masalah fikih dan masalah hadis. Dan ini yang didukung oleh dalil-dalil yang ada. Kita tahu bagaimana Nabi SAW mengutus para sahabat beliau untuk berdakwah. Misalnya ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, ketika beliau mengutus Mus'ab ke Madinah, cuman satu orang, ya, cuman satu orang diutus. Dan di situ Nabi SAW mempercayakan masalah agama, baik masalah akidah, masalah fikih dan sebagainya, kepada satu orang itu untuk mengajarkan kepada masyarakat yang mereka tuju. Ya, masyarakat yang mereka tuju pun tidak komplain, tidak mengatakan, oh kami nggak bisa nerima berita dari kamu masalah agama. Kenapa? Kamu kan cuma sendiri. Sementara berita satu orang nggak sah diterima kecuali diperkuat dengan orang lain. Nggak ada mereka komplain seperti itu. Dan Nabi SAW ketika mengirim mereka atau mengutus mereka itu sudah tahu bahwasanya yang diutus ini adalah satu orang. Kalau seandainya berita yang disampaikan oleh satu orang ini atau permasalahan yang disampaikan oleh satu orang ini tidak sah, maka pasti beliau akan mengirim jumlah yang memadai atau mencukupi untuk urusan agama. Tapi beliau tidak melakukan itu. Ini menunjukkan bahwasanya berita yang dibawa oleh satu orang untuk masalah agama enggak masalah selama orangnya bisa dipercaya. Ya, selama orangnya bisa dipercaya. Demikian juga ketika Nabi SAW mengirim surat-surat beliau ke raja-raja untuk berdakwah mereka. Nabi SAW hanya mengirim satu orang sahabat beliau, satu orang kurirnya, untuk menyampaikan risalah tersebut atau surat Nabi SAW. Dan itu Nabi SAW sudah tahu, pasti tahu bahwasanya beritanya akan diterima oleh atau akan sampai kepada orang yang dituju. Dan sah kalau seandainya mereka mengamalkannya. Seperti misalnya di awal Sahih Bukhari kita pelajari ketika Nabi SAW mengirim surat ke Heraklius yang diantar oleh satu orang, kalau seandainya Heraklius beriman, itu masalah akidah kan? Kalau dia beriman maka imannya sah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya khabar wahid itu atau khabar satu orang itu diterima. Lain halnya kalau seandainya permasalahan di antara kita sesama manusia. Ya, masalah jual beli misalnya. Ya, kalau mau jual belinya ya sedikit ya enggak masalah. Ini kalau jual belinya dalam jumlah besar, maka Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendatangkan saksi
Dan saksi yang didatang itu minimal berapa? 2 orang. Sebab kalau ada permasalahan, ada cekcok antara penjual dan pembeli nanti, maka saksi yang dibutuhkan itu adalah 2 orang di hadapan pengadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ini jadi permasalahan muamalah ini minimal 2 orang. Kecuali untuk pada pertemuan yang minggu kemarin kita sampaikan, kecuali kalau untuk urusan khusus wanita, maka boleh juga diterima kesaksian dari 1 orang. 1 orang apa? 1 orang wanita. Sebagaimana kisah ketika kita bicara masalah orang yang menikahi saudara sesusuan pada pertemuan yang minggu lalu, ya. Jadi secara umum untuk urusan sesama manusia ini minimal 2 saksi. Minimal berapa? 2 saksi. Kalau salah satu cuman ada 1 saksi ditambah 2 perempuan boleh juga. Karena kesaksian seorang wanita dihitung setengah kesaksian laki-laki. Sehingga untuk mencukupi 2 laki-laki maka 2 wanita sebagai ganti dari 1 orang laki-laki. Maka Allah katakan fa illam yakuna rajulaini, kalau yang jadi saksi itu bukan 2 orang laki-laki, farajulun wa imra'atan, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, ya, yang kalian ridai untuk menjadi saksi. Baik, silakan lanjutkan. Wa fihi aidan azimatu ma hadatha min i'tizal an-nabiy sallallahu عظمة ما حدث من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لأنه آل منهن شهرا واعتزلهن فشق ذلك على المسلمين ولهذا يقول له صاحبه إنه حدث أمر عظيم ودخل عمر على ابنته حفصة وهي تبكي ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو قائم أطلقت نساءك وهذه العبارة تدل على أن عمر رضي الله عنه متأثر لأنه فيه شيء من الخشونة يعني لم يقل ماذا حدث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيناديه بوصف الرسالة ويسأل ما الذي حدث ولكنه قال هكذا أطلقت نساءك disukunkan qafnya, ya. Atallaqta nisa'ak. Faedah yang kedua, faedah yang selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dari hadis ini adalah bahwasanya kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istrinya atau mengilah istrinya itu merupakan kejadian yang besar, sebagaimana dikatakan oleh para rawi hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu melakukannya selama 1 bulan. Jadi tidak sampai ke batas maksimal, yaitu 4 bulan. Ada mengatakan bahwasanya 29 hari. Namun itu 29 hari juga masuk hitungan 1 bulan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asy-syahru hakadha, kata beliau dengan isyarat 3 kali pakai tangan jari-jari beliau menunjukkan 30, dan yang kemudian yang tahap kedua beliau sampaikan 29 ya, dengan melipat salah satu jari beliau. Jadi beliau mengilah istri beliau itu selama satu bulan, ya. Nah, kejadian yang terjadi tersebut membuat resah kaum muslimin, ya. Termasuk di dalamnya adalah Umar radhiyallahu anhu ketika sampai kepada beliau berita terkait masalah tersebut. Dan sebagaimana tidak katakan tadi bahwasanya beliau datang menemui putri beliau Hafsah radhiyallahu anha untuk meng-cross check kejadiannya. Kemudian juga kita sampaikan tadi bahwasanya Umar terpengaruh dengan kejadian tadi sehingga muncul tabiat asli beliau, ya. Sehingga dikatakan di sini li'annahu fihi syai'un minal khusyunah, ada semacam agak kasar istilahnya dalam sikap beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di mana beliau tidak memanggil Nabi dengan ya Rasulullah dengan risalah atau wala Nabi Allah, tidak dengan mengatakan wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau langsung mengatakan Anda, ya, atau engkau, ya, dengan mengatakan at-talaqta nisa'ak, apakah engkau menceraikan istri atau mentalak istri engkau. Nah, dan Nabi SAW menjawab tidak. Nah, di sini kejadian ini juga menjadi dasar hukum bagi seorang apabila dia rujuk kembali kepada istrinya, tidak meneruskan ilahnya, sumpahnya tadi, maka dia boleh melakukan itu, dan malahan itu yang dianjurkan. Hanya saja karena dia sudah bersumpah, maka dia harus membayar denda atau kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Ini apa, Pak? Budak, merdekakan budak. Hidup makan pakai miskin 3 hari. Berapa orang? Udah sampai Ustaz Kamal kemarin ya. Tapi lupa ya. Yang lain 10 orang ya. 10 orang. Itu dalam surah Al-Maidah kan ya. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhun aw tahriru raqabah. Ya, pilihan pertamanya ada 3, memberi makan 10 orang miskin atau membelikan pakaian untuk mereka atau memerdekakan budak. Kalau dari yang 3 ini nggak bisa dilakukan, maka berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari. Baik, kita dengarkan azan tersebut. Kalau ada yang mau bertanya, kita buka kesempatan setelah azan. Kalau enggak, kita lanjutkan bacanya.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya orang yang kembali menjalin hubungan suami dan istrinya setelah suami bersumpah tidak akan mengaulinya, maka dia, dan belum habis waktunya 4 bulan, maka dia wajib untuk membayar kafarat. Ya, kafaratnya adalah kafarat sumpah. Dan sudah kita sampaikan tadi, kafarat sumpah itu adalah apa tadi? Makan 10 orang miskin, ya, pakaian mereka atau memerdekakan budak. Kalau enggak ada maka puasa 3 hari. Dan alangkah baiknya kalau yang puasa 3 hari itu dilakukan berturut-turut, sebagaimana disampaikan dalam qiraat Ibnu Mas'ud kalau enggak salah, itu fasiyamu salasati ayyamin mutataliyah, seperti itu, ya. Tapi itu qiraahnya Ibnu Mas'ud. Baik. Tanya ya. Kalau yang tadi yang bersumpah tidak menggauli istri itu, apakah itu harus ada saksinya atau cuman dia ngomong atau batin itu masih? Untuk sumpahnya itu tidak ada perlu saksi. Sama halnya ketika dia menceraikan istrinya, kalau secara syar'inya nggak perlu ada saksinya. Ya. Dia harus terucap. Hah? Harus terucap. Iya, harus bersumpah dia. Kalau batin, kalau di hati enggak ya? Di hati belum. Kalau di hati belum, harus terucap. Ya, harus berucap. Kalau misalnya kalau dia tidak bersumpah, para ulama mengatakan, kalau dia tidak bersumpah dengan nama Allah, dia pokoknya itu kan sumpah dengan nama Allah. Kalau dia tidak bersumpah dengan nama Allah, hanya berjanji misalnya atau berencana atau dia ngatakan ngomong aja, dia tidak akan mengauli istrinya lagi katanya selama-lamanya atau 4 bulan gitu sesuai batasan syariatnya, itu tidak dihitung ilah. Harus sumpah. Itu menurut jumhur ulama, ya. Harus atau dia mengatakan saya bersumpah, ya. Makanya karena Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan lilladzina yuluna. Al-ila itu adalah sumpah. Al-ila itu adalah sumpah. Jadi syarat untuk jatuhnya ila itu ya dia harus mengucapkan sumpahnya. Tapi tidak mesti harus ada saksinya. Ngancam? Enggak, dia enggak sumpah. Enggak, dia enggak sumpah, ya. Kalau sumpah itu ada jelas lafaznya.
atau dia dengan langsung mengucapkan saya bersumpah, ya, atau dengan lafaz lain misalnya wallahi, billahi, tallahi dan seterusnya. Ya boleh. Tadi nyinggung tadi Ustadz tadi masalah kemudahan-kemudahan kita sekarang ini ya, kemudahan-kemudahan karena di era digital ini kan. Berapa? Era digital, era komputer. Ya. Kita tahu bersama bahwa tadi saksi tadi itu kan nggak boleh pakai CCTV. Saksi nggak boleh pakai CCTV. Ya. Sehingga bahkan kalau zina pun harus 4 orang gitu ya, 1 orang pun nggak keterima. Itu apa hikmahnya, Ustaz? Kok nggak boleh pakai CCTV itu harus betul-betul manual, dan itu akan sulit terjadi gitu. Misalnya orang zina, saksi 4 orang terus panggil orang, sini kamu. Itu apa hikmahnya maksudnya? Nggak mungkin juga orang memanggil ya, dikatakan sini lihat ya rame-rame gitu ya. Biar 4, kalau enggak saya yang kena kan gitu. Ya, di antara hikmahnya syariat Islam itu berusaha untuk menutupi aib umatnya, berusaha untuk menutupi aib umat sesama umat Islam. Ya, selama dia tidak mujahir, istilah mujahir itu adalah orang yang memang terang-terangan melakukan, itu udah lain. Selama ya namanya manusia, kemungkinan khilaf itu ada dan dia bisa cepat sadar. Jadi usaha Islam itu berusaha menutupi yang namanya aib di antara sesama umat Islam itu sendiri. Dan kita banyak membaca mungkin hadis-hadis juga yang mengatakan bagaimana man satara musliman, kan, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu, maka Allah pun akan menutup aibnya dia. Banyak ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan terkait itu. Nah, kenapa kok dalam masalah ini kan juga perbuatan dosa besar. Kenapa kok harus mendatangkan saksi dan sebagainya? Kalau enggak nanti orang yang melihat, satu orang yang melihat kemudian dia menjadi saksi, dia yang kena kan, seperti itu. Itulah diantara hikmahnya. Islam berusaha untuk menutupi hal yang sifatnya buruk supaya tidak tersebar. Ya, supaya tidak tersebar. Kemudian yang kedua, orang jangan sampai bermudah-mudahan menuduh atau menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ya, jangan sampai bermudah-mudahan menjatuhkan kehormatan atau merusak kehormatan seorang muslim. Makanya syariat Islam mensyaratkan hal-hal yang seperti itu. Ini terkait permasalahan yang sifatnya negatif tadi itu ya. Bahwasanya saksinya harus lengkap 4 orang seperti itu. Sementara kalau untuk yang masalah ini orang cerai, walaupun secara hukum perdatanya dia mungkin harus ada saksi ya, tapi secara syar'inya nggak ada saksi karena itu sudah merupakan keinginan dia sendiri. Keinginan orangnya, hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau melakukannya, ya itu pilihan dia. Ya, itu pilihan dia, enggak ada yang memaksa dia untuk menceraikan istrinya itu sendiri. Makanya di situ tidak diperlukan saksi. Demikian juga dalam masalah ila ini. Cukup dengan sikapnya. Kalau masalah ila, sikapnya dia, kemudian sumpahnya dia, maka itu sudah mencukupi. Dan syariat juga tidak merintahkan ketika kamu bersumpah panggil dulu 2 orang saksi untuk memastikan sumpah kamu. Enggak mesti seperti itu. Enggak ada lagi? Kadang kita lanjutkan sedikit lagi ya. Dibaca lagi satu alinea lagi. Wa fih at-takbiru 'inda sama'i ma yasur. كما أن هناك أيضا أدلة أخرى تدل على التكبير فيما يسوء فقد قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله اجعل لنا ذات أنواط ini betul, ذات أنواط كما لهم ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
فالتكبير يكون عند الذي يسر وعند الذي يسوء ويكون عند الذي يتعجب منه. Ya, ini terkait ungkapan kita. Tentu saja di dalam Islam kita mengajarkan kepada kita apapun sikap kita atau ucapan kita diusahakan lafaz-lafaz syar'i yang keluar, ya, lafaz-lafaz yang diajarkan oleh syariat. Nah, di sini di antara lafaz yang diajarkan adalah ketika kita mendengar sesuatu yang mengagetkan, ya. Baik yang mengagetkan itu baik, apakah dia baik atau buruk itu enggak masalah. Tapi yang diucapkan tetap Allahu Akbar, itu boleh, ya. Walaupun di dalam hadis ini Umar bin Khattab mengucapkannya ketika mendengar suatu berita yang buruk, kan begitu itu. Ketika dia mendengar Nabi SAW menceraikan istri-istrinya, itu suatu yang buruk. Ini suatu yang baik, ya. Ketika Umar mengatakan dengar konfirmasi dari Nabi SAW, ya. Bukan ketika mendengar berita dari sahabat atau tetangganya tadi. Jadi ketika Umar mendengar berita yang baik, yaitu Nabi SAW mengatakan beliau tidak menceraikan istri beliau, dan itu adalah berita baik untuk Umar sendiri dan juga untuk umat Islam secara umum. Maka Umar mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kemudian di sisi lain bisa jadi memang berita itu adalah berita yang buruk untuk kita. Kita mendengar berita buruk dan tetap juga boleh mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Ini pernah sebagaimana disebutkan di sini ketika Nabi SAW diminta oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Ini kejadiannya ketika beliau akan setelah Fathu Mekah akan pergi berperang ke Hunain, ya, di mana umat Islam yang baru masuk Islam di Fathu Mekah meminta kepada Nabi SAW untuk dibuat semacam pohon yang penuh berkah, ya, sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka punya pohon berkah gitu, yang mereka jadikan sebentuk tempat menggantungkan pedang mereka, sehingga pedangnya dianggap sakti lah gitu, ya, penuh berkah kalau digantungkan di sana. Nah, ada juga ketika mereka masuk Islam, mereka ingin juga seperti itu, supaya pedang mereka kuat atau ampuh lah untuk berperang, ya. Maka Nabi SAW mendengar permintaan seperti itu adalah permintaan yang tidak baik, ya, permintaan yang tidak baik. Bahkan beliau menyamakannya, permintaan para sahabat yang baru masuk Islam itu dengan permintaan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa untuk diberikan tuhan-tuhan atau patung-patung di bumi untuk mereka sembah. Ya, itu tentu saja itu adalah perbuatan atau permintaan yang tidak baik. Maka Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar innaha as-sunan, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hafizakumullah ta'ala. Jadi dalam berbagai kondisi untuk ungkapan Allahu Akbar boleh diucapkan, baik ketika kita mendengar berita baik yang menyenangkan ataupun ketika mendengar berita yang tidak baik. Demikian juga ketika kita kaget misalnya juga bisa mengucapkan Allahu Akbar. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu, hafizakumullah ta'ala, demikian mungkin kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi waktu-waktu kita dan memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan ajarannya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.